beberapa bank ngambil KPR tapi average tiket size-nya itu rata-rata KPR itu di atas 1 miliar. Ya, betul. Sementara BTN di bawah 500 juta, ya, mungkin 300 jutaan. Ya. Nah, sehingga serve ke masyarakat bawah itu kita very dominan, Pak. Ya, memang. 85% itu ada di BTN hari ini untuk yang MBR. Menurut saya sih, bank-bank lain itu juga memiliki kewajiban yang sama men-serve rakyat Indonesia. Sesuai pasal 33. Iya. Ya, di mana orang Indonesia itu berhak memiliki rumah. Menurut saya itu. Iya. Dan ini benar-benar kebutuhan dasar. Iya. Kehidupan tuh dimulai dari rumah. Iya. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang seorang, saya katakan legend. Kenapa? Beliau ini sudah 27 tahun jadi banker. Bayangin, mulai dari Bank Mandiri belum ada, waktu itu ada beberapa bank di merger dari Bank Mandiri, waktu itu Bank Exim kalau nggak salah. Nanti beliau akan cerita. Dari sanalah mulai tahun 97 beliau masuk ke bank. Saking sibuknya banyak pekerjaan-pekerjaan, bahkan beberapa kali mau sekolah sudah tes di Inggris sudah dapat tapi nggak jadi juga. Itulah saking padatnya waktunya beliau ini. Nah, mengapa saya panggil dia? Anda tahu bahwa channel ini kan banyak bicara soal properti. Dan saya menunggu beliau ini udah hampir setahun baru dapat sekarang. Jadi saya tidak akan menyanyiakan waktu ini. Siapa lagi kalau bukan Nixon Nabitupulu. Saya sapa dulu sobat saya. Selamat datang, Bung. Makasih. Luar biasa ini waktunya Anda ini kesana kesini. Ampun. Nah, jadi saya ingin sedikit cerita, banyak cerita pengembang. Tadi saya kebetulan sebelum kesini ketemu pengembang di Plaza Indonesia. Saya tanya, gimana Bung? Selama Anda belakangan inilah 5 tahun terakhir lah sebagai nasabah di BTN. Ya, memang luar biasa itu Pak Nixon itu. Pak Nixon itu berani untuk melakukan perubahan, penyelesaian persoalan-persoalan yang sudah mandek, kata dia gitu. Nah, berapa tahun sudah di BTN sejak di-appoint oleh pemerintah? Saya di-appoint 2017, jadi udah 27 tahun. Oh, 7 tahun. Luar biasa ya? Iya, menarik dan menyenangkan. Very challenging. Oh, iya. Ini 7 tahun dalam hidup saya yang sangat-sangat challenge. Setiap hari itu ada saja challenge yang harus kita selesaikan gitu. Ya. Menarik. Ya, dan mungkin itu yang membuat BUMN terus memberikan kesempatan itu sampai dengan target tertentu mungkin di BTN. Saya kalau nebak-nebakan mungkin iya ya, tapi memang ketika 2019 ya, ketika BTN secara resmi bilang mereka ada masalah gitu ya. Itu tahun 2019 ada masalah. 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu ada masalah keuangan. Kita memang sejak itulah kita memang kerja keras dan sejak itulah kita lakukan banyak sekali perubahan di BTN. Perubahan dalam hal internal terutama ya. Paling banyak proses. Bisnis proses. Pengelolaan manusia. SDM. Karena yang jalanin kan manusia. Yes. Kemudian yang ketiga juga efisiensi. Risk management. Risk management. Risk management dan governance. Governance ya. Yang terakhir ya efisiensi. Jadi itu hampir itu semua faktor itu sudah selesai dikerjakan atau gimana? Masih kan nggak ada proses perubahan yang selesai. Ya benar sih, benar. Ya kan, kalau kita bikin target perubahannya 5 tahun itu sebenarnya target antara aja. Perubahan itu tidak akan pernah selesai. Ya. Nah, yang menarik adalah dulu gitu ya sebelum 2019 mungkin BTN bisa dibilang salah satu BUMN yang korup gitu ya. Iya. Nggak dianggap sebagai bank yang bagus lah. Iya, betul. Dealnya ada mengandung hengki-pengki, bisa diatur. Iya. Dulu tuh ya, jadi waktu kita rubah mindset mereka juga seru. Ada proses di mana kami juga sampai ambil keputusan PHK beberapa kali. Dan itu murni karena hasil auditnya memang ada kecurangan-kecurangan di proses kredit gitu ya. Dan
saya bisa pastikan hari ini mungkin hampir tidak ada lagi anak-anak berani minta-minta gitu. Karena kalau kita tahu langsung kita PHK, Pak. Ya itu governance lah itu ya salah satu ya. Dan tentu SDM juga kan. Berarti ada realokasi orang-orang ya. Jadi memang kadang-kadang kita mesti kasih contoh dari role modelnya. Ya. Kemudian juga teman-teman yang melakukan kesalahan, punishment-nya clear. Ya. Tapi mereka juga kita lihat gajinya paling ketinggalan waktu itu. Dibandingkan dengan BUMN lain. Oh. BUMN lain. Dan itu kita adjust pelan-pelan. Ya. Jadi reward and punishment ya. Iya. Reward-nya juga ada. Itu kita benahi. Iya. Dan sesuai kemampuan perusahaan pelan-pelan membaik. Kita adjust terus supaya nggak terlalu jauh dari market. Sekarang mungkin udah P70 ya. 70% dari persentile dari 10 bank terbesar di Indonesia. Oh, ya. Kita monitor terus di market supaya nggak ketinggalan. Tapi at the other side kita juga akan keras kalau mereka memang menyimpang. Ya. Karena koridornya clear. Ya. Jadi itulah bisa dikatakan itulah yang dilakukan Pak Nixon selama 5 tahun ini ya. Ya, transformasi. Ya, transformasi. Besar-besaran di bisnis proses. Ya. Di mindset pegawai, cara mereka melayani, cara mereka memperlakukan nasabahnya. Ya. Dan hasilnya saya dengar tahun lalu Bank BTN salah satu peningkatan profit tertinggi di bank BUMN. Iya, kalau profitnya sendiri bukan paling tinggi. Bukan. Pertumbuhan profit. Pertumbuhannya lumayan baik, Pak ya. Saya kalau bilang paling tinggi nanti kayak sombong ya, Pak ya. Paling baik, tapi memang menurut saya ya memang ini hasil kerja keras tim. Iya, itu tadi. Itu bukti dari sebuah proses perubahan. Ya. 5 tahun ya. Nah, kemudian dari sudut pandang seorang banker, selama ini kan kita melihat bank KPR itu kan bank mortgage, bank khusus. Apa sebenarnya perbedaan fundamental dari bank-bank umum biasa? Katakanlah seperti BNI, Bank Mandiri, misalnya dibandingkan dengan Bank BTN. Apa perbedaan menurut Pak Nixon? Mungkin ya. BTN adalah satu-satunya bank di Indonesia yang disebut bank fokus. Ya. Disebut bank fokus itu yaitu 60-70% portofolionya itu ada di satu sektor. Ya. Dan memang kita bisa dibilang 90% di sektor perumahan. Ya. Nah, ini memang kelebihan, tapi juga mengandung kelemahan-kelemahan. Gitu. Oh. Nah, kelebihannya memang teman-teman tuh kalau ngomong perumahan tuh clear, paham. Ya. SDM-nya sangat paham karena dididik buat itu dari awal. Yes. Gitu. Sampai yang level operasional mereka mendalam gitu ya. Iya. Mereka bisa tahu nih rumah ini harusnya cost-nya berapa. Iya. Dan ini bakal laku apa enggak. Itu mereka paham. Dan jadi knowledge-nya itu luar biasa, technically very good ya kalau untuk pemahaman industri perumahan. Dan bedanya dengan bank lain mungkin katakanlah bank yang fokus di UMKM mungkin maksimal 50-60% di satu sektor. Tapi BTN itu 90% di satu sektor. Ya, itu perbedaannya ya. Ya, tapi maksud saya dari segi treatment dari Bank Indonesia sebagai sebuah bank, ya tentu dengan aturan-aturan dalam pengelolaan kredit dan seterusnya, apa perbedaannya? Ya, kita memang nggak masuk ke sektor produktif. Iya. Sehingga kalau ada beberapa rasio-rasio yang harus ngerjain UMKM, iya, kita memang minta dikecualikan karena kita penyalur KPR. Dan memang to be honest juga Pak, KPR ini kan banyak juga sebenarnya dipakai oleh wirausaha swasta selain rumah juga tempat usaha. Jadi dia ngambil KPR jadi rumah, tapi buka warung di depan, ya, atau salon, atau tempat cukur dan lain sebagainya. Nah, memang akhirnya kita sepakat bahwa untuk perhitungan rasio UMKM perumahan diikutkan. Itu pengecualiannya. Iya. Tetapi artinya kalau menurut pandangan Pak Nixon, apakah perlu dibuat semacam anggaplah undang-undang tentang perbankan KPR misalnya? Saya setuju ya, karena KPR ini hari ini petanya memang jomplang ya. Iya. BTN 100% di MBR, yang lainnya ngambil yang tengah atas. Iya, betul. Yang krimnya gitu. Betul, Jadi memang
petanya itu sangat pincang. Ya. Beberapa bank ngambil KPR tapi average tiket size-nya itu rata-rata KPR itu di atas 1 miliar. Ya, betul. Sementara BTN di bawah 500 juta, ya, mungkin 300 jutaan. Ya. Nah, sehingga serve ke masyarakat bawah itu kita very dominan, Pak. Ya, memang. 85% itu ada di BTN hari ini untuk yang MBR. Nah, tapi ini menyebabkan bahwa pola interaksi gitu ya yang selama ini terjadi hampir bisa dibilang tanpa kompetisi, itu yang juga bahaya ke depannya gitu ya. Menurut saya sih bank-bank lain itu juga memiliki kewajiban yang sama men-serve rakyat Indonesia. Ya, harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Jadi dengan adanya undang-undang KPR, yaitu bank KPR, dimungkinkan swasta bisa masuk ke pasar KPR ya? Betul. Jadi dibuka dan kita juga nggak ada isu. Ya. Tapi juga playing field untuk kita masuk ke segmen tengah juga rasanya kita juga nggak ada larangan. Gitu. Nggak ada, ya. Karena sebagai bank spesialis dimungkinkan kan? Dan hari ini memang Pak, kita lagi benerin juga layanan kita yang di segmen tengah yang kita ketinggalan ya. Kita bentuk unit namanya sales center yang buat mid size, buat yang 1 miliar ke atas. Lumayan. Hari ini kita baru buka 3 unit, ada di BSD, Kelapa Gading, dan di Surabaya. Gitu ya, kita buka 3 unit. Belum 1 tahun, itu hari ini rata-rata udah 270 miliar per bulan. Booking rate-nya. Jadi artinya kemampuan tim BTN untuk penetrate ke kelas tengah atas juga setahun terakhir ini jauh lebih baik dibanding katakanlah setahun lalu gitu ya. Sebelum-sebelumnya hanya fokus di MBR. Bukan berarti kita ninggalin MBR, enggak. Iya, pasti enggak lah. Memang kita pengen end-to-end nih, BTN tuh hadir di kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah. Termasuk kita lagi dalamin pasar second. Karena jadi itu juga industri yang menarik. Yang melibatkan para broker ya. Ya, melibatkan lewat para real estate agent. Karena memang ekosistem perumahan ini kita melihatnya jangan cuma developer dan kontraktor gitu ya. Tapi di dalamnya itu nanti kalau kita dalamin tuh ada agent real estate broker tuh banyak. Dan banyak orang hidup di sana. Puluhan ribu itu. Puluhan ribu. Dan itu situasi perdagangannya juga sangat dinamis. Nah, yang menarik lagi banyak juga industri pendukung di perumahan nih. Jasa penilai, kemudian notaris, kemudian lembaga-lembaga katakanlah untuk semacam mendukung jasa penilai itu banyak Pak. Jadi di industri perumahan ini ternyata setelah kita dalamin itu banyak sekali subsektor di dalamnya. Jadi saya mengikuti paparan dari Pak Nixon memang dengan Pak Hasim itu, saya pikir itu sangat sangat bagus penjelasannya mengenai BTN itu ya. Yang saya juga nggak terlalu ngerti sebenarnya dalam-dalamnya. Jadi potensi untuk men-serve pemerintahan baru sangat besar untuk yang 3 juta rumah. Dan yang Pak Nixon sarankan itu terus soal dana abadi ya. Nah, jadi kalau misalkan Bank BTN ini usulan dana abadinya itu sehingga membuat nanti pembiayaan KPR-nya akan sustainable. Tidak lagi on-off seperti belakangan ini kan? Ya, memang idenya adalah kita pingin negara ini menyelesaikan PR-nya di industri perumahan, yaitu backlog. Itu satu. Hari ini backlog itu udah sekitar ada yang bilang 9,9 juta rumah. 10 juta, ya. Ada yang bilang 10 juta gitu ya. Itu satu hal. Yang kedua lagi yang kita tahu persis sama-sama, ada 25 juta hari ini rumah yang tidak layak. Pakai PLN 450 watt di kampung-kampung. Juga bisa disebut tidak layak huni karena definisi atap, dinding maupun lantai maupun dan sanitasi. Gitu ya. Nah, ini jadi persoalan sosial juga. PR ini tentu saja solusinya kan pemerintah selama ini mengeluarkan solusi pakai KPR subsidi.
Dan KPR subsidi ini yang terjadi hari ini adalah direct ke budget pemerintah APBN. Iya, iya. Jadi setiap tahun nanti diputus berapa alokasi buat Iya. rumah. Tergantung kondisi budget juga. Iya, dengan sendirinya. Kalau lagi bagus mungkin kuotanya banyak. Iya, iya, iya. Tapi kalau APBN itu ketekan oleh sektor lain ya. karena kebutuhan lain, Iya. kayak kemarin COVID misalnya kan Iya, harus iya. ke kesehatan. Jadi jumlah yang dibangun pun Berkurang, menurun. ya. Gitu. Jadi ini kayak ada proses yang nggak disiplin juga. Iya, nggak iya, stabil. iya. Kayak dinamika masyarakat juga jadinya. Iya, Harusnya iya. kan nggak gitu. Tetap Hmm. ada disiplin di mana kita memang terus-menerus menyelesaikan Ada semacam kewajiban. untuk, karena ini menurut saya adalah sesuai pasal 33. Iya, iya. Ya, di mana orang Indonesia itu berhak memiliki rumah. Iya, Menurut iya. saya itu. Iya, iya. Dan ini benar-benar kebutuhan dasar. Iya, iya, iya. Kehidupan tuh dimulai dari rumah. Iya, iya. Pas COVID, Pak, bayangkan Bapak semua orang ngomong work from home, Iya, iya. school from home. Kita belum lupa kan, 2-3 tahun lalu. Iya. Tapi bayangin orang yang nggak punya home. Iya. Gimana dia mau work, nggak Iya. ada rumah waktu itu. Gitu. Iya, Jadi iya. betapa pentingnya rumah itu, keluarga tuh dimulai dari rumah. Iya. Kesejahteraan tuh dimulai dari rumah. Betul, betul. Pembentukan karakter Bangsa. watak bangsa itu semua dari rumah. Dan kita juga tahu korelasi kelayakan hunian rumah itu korelasinya positif dengan karakter. Iya. Ya, semakin kumuh biasanya juga kita tahu kriminalitasnya seperti apa. Iya, dan penyakit juga. Dan penyakit juga. Itu korelasinya clear. Nah, kita punya pikiran berarti mesti ada cara keluar dari ketergantungan APBN dalam jangka panjang. Iya, iya. Dalam iya. jangka panjang. Oh. Ya, mungkin ada interim kita mupuk duit dulu 5-10 tahun, setelah itu nggak perlu lagi ada APBN ke perumahan. Karena duitnya udah ngalir sendiri. Iya. Caranya adalah, kan selama ini pemerintah pakai FLPP. Ya. FLPP itu di APBN termasuk investasi. Ya. Bukan belanja. Ya. Belanja rutin gitu, tapi belanja investasi. Nah, ini yang kita lihat bahwa duitnya nggak hilang. Ya. Ada di bank-bank, dikelola oleh Tapera. Ya. Nah, kita juga memikirkan, oh cuma pola subsidinya ternyata yang disubsidi likuiditas bank. Iya, iya. Artinya kalau bank ngasih KPR 150 juta, Ya. maka pemerintah lewat Tapera harus nyiapin likuiditas 150 juta ditaruh di bank. Iya. Akibatnya kalau uangnya 20 triliun jadinya cuma sedikit. Iya, iya, iya. Jadi cuma sedikit. Sehingga kita mikir ya, kenapa nggak subsidi selisih bunga aja? Ya, jadi kayak KUR yang disubsidi selisih bunga, tapi nggak langsung ke APBN. Jadi pemerintah bentuk dana abadi, Iya, iya, iya. Itu investasi idenya. pemerintah, Iya. dikelola Tapera misalnya. Iya, iya, iya. Ya, ini contoh aja Iya, dikelola iya, Tapera. iya, iya. Lalu daripada mungut-mungut gitu. Iya, iya. Nah, ditaruh di sana. Kemudian duit ini diputar, ada return investasi. Katakanlah nih simpelnya aja beli SRBI. Iya. Atau beli Sukuk, atau beli SBN. Iya. Ada return 6% misalnya. Iya. 6% ini dibayar buat selisih suku bunga. Nah, kita udah hitung, Iya. kalau pakai FLPP dan pakai pola ini, dampaknya lebih banyak 2-3 kali Lebih efisien. Leverage-nya. Leverage-nya. dibanding pakai cara FLPP. Jadi menurut kita, Iya, iya, iya. kalau pemerintahan Pak Prabowo ingin menyelesaikan 3 juta rumah, Yes. hitungan kami 600.000 per Ya, tahun, untuk FLPP ya. maka skema FLPP-nya harus dirubah menjadi skema yang baru yang kita usulkan. Memang ini pasti akan diputus oleh pemerintahan baru. Kita Ya, ya. bergantung ke pemerintahan baru. Mungkin Pak Pandangyangan malah lebih tahu dari saya gitu kan. Tapi usulan ini menurut saya adalah cara di mana budget pemerintah lebih efisien, bukan belanja rutin karena ini investasi, yang disubsidi itu diambil dari hasil return-nya. Iya, iya. Dan tidak berisiko karena bank-bank wajib membayar kembali ke pemerintah Iya, iya, iya. lewat Tapera. Iya, iya. Jadi setelah 10 tahun hitungan kami akan ada APBN untuk bentuk investasi lagi, udah berhenti. Nah, Dia tinggal muter sendiri. iya, iya. Nah, sehingga dengan cara ini ada kepastian backlog itu diselesaikan. Iya, 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 iya. Karena pemerintah ingin backlog itu 20 tahun yang akan datang Iya. sampai 2024. Jadi Iya, pas. Pas. Kalau 10 tahun dia sudah bisa bergulir untuk mensupport ya kan jumlah unit tertentu. Nah, pertanyaannya berapa jumlah, katakanlah misalnya 5 tahun
pertama, berapa jumlah minimal supaya efektif dana Gabadi itu mensupport Yang minimal? kita hitung kemarin setiap tahun pemerintah keluarin antara 25 sampai 30. Dibentuk Oh, dulu selama 5 tahun. ya, ya. Oh, cukup ya. Ya, cukup. Sementara hari ini pun, Pak, kalau kita lihat FLPP juga sekitaran hampir segitu. Hampir 20 juga. 20 sampai 25 juta. Jadi ide ini sangat brilian kalau diterapkan. Lumayan lebih efisien. Iyalah. Tidak belanja. Iya, Iya. tapi investasi. Tapi investasi negara, duitnya tetap ada. Iya, iya. Persoalan backlog selesai dalam jangka panjang. Iya, iya. Karena nggak bergantung lagi nih APBN-nya lagi ketekan kenaikan BBM. Iya. BBM APBN-nya lagi ketekan masalah kesehatan gitu. Nggak gitu lagi. Jadi ini udah di luar APBN gitu ya. Iya. Pengelolaan subsidinya. Dan menurut saya kan pemerintah juga bisa memastikan penyalurannya saja itu efektif. Iya. Kualitas rumahnya sesuai ketentuan. Iya. Jadi diskusinya udah jauh lebih baik. Iya. Daripada diskusi nih duitnya berapa. Ya, selalu ditanyakan itu. Nah, ya, sekarang ini kan naik kelas gitu ya. Ya. Pemeriksaannya juga menurut saya lewat BPK, BPKP atau lewat Inspektorat PUPR itu udah jauh lebih berkelas. Nah, kita pengennya nih sekarang diskusinya nih kualitas rumah gitu. Iya. Ya, pemerintah tuh mempersoalkan itunya, gimana kualitas rumah-rumah yang dibangun para developer subsidi ini. Iya. Apakah ini layak huni atau jangan sampai ini nanti jadi daerah kumuh baru. Iya. Nah, itu yang kita nggak mau. Nah, itu bisa terjadi apabila diskusi yang basic ini udah nggak terjadi lagi. Oh. Ya, jadi sekarang kan orang diskusinya basic. Kuota habis, duitnya masih ada lagi nggak? Gitu. Iya. Gitu terus setiap tahun. Nah, kalau ini kan udah ada kepastian. Gitu. Iya, paling tidak setelah 5 tahun lah. Iya. Kepastian jumlahnya itu akan kelihatan dari hasil investasinya. Betul. Ya. Dan saya 5 rasa tahun. ini momen, Pak ya, momen bagus pemerintahan baru. Kita berharap bahwa kita masuk ke sana. Ya. Dan kita masuk ke benar-benar membuat masyarakat lebih sejahtera. Iya. Eranya, salah satunya lewat perumahan. Kemudian kita usulkan juga harganya sedikit dinaikkan, gitu ya. Katakanlah ke 200 juta rumah subsidi harga patokannya, supaya memang kualitasnya lebih baik. Oh. Kualitasnya lebih baik. Jadi kalau selama ini banyak sekali saya lihat temui itu rumahnya tanpa dapur gitu ya. Tapi di sisa tanah belakang dibuatin dapur oleh penghuni masing-masing. Nah, ini kita minta disiapin oleh developer gitu. Ya, sanitasinya juga udah jauh lebih baik. Dan saya lihat ada beberapa model-model rumah subsidi juga cukup oke sebenarnya. Nah, waktu itu kan kita dengan Pak Hasim mengatakan kalau bisa di setiap daerah itu ada ciri khas dari rumah FLPP itu katanya. Saya setuju banget karena setiap daerah tuh kan punya local wisdom. Yes. Ya, di Padang gimana rumah, Iya. di Jawa gimana, di Papua gimana. Tapi menurut saya itu pasat gitu ya supaya nggak terlalu mahal. Iya. Tapi yang paling penting lagi menurut saya adalah tetap definisi layak huninya dicapai dulu. Oh. Ya, misalnya atap, dinding, lantai ada spek tertentu yang mereka harus penuhi. Dulu rumah-rumah subsidi itu Pak, satu dinding sebelahan. Nah, kemudian kita bilang ini diperbaikilah dan PUPR Harusnya dua ya. Jadi dua dinding. Iya. Kemudian juga lebar jalan kalau bisa sedikit lebih lebar lagi sehingga nggak akan lebih rapi dan tidak kumuh gitu. Dan paret-paret juga sekarang udah jauh lebih bagus. Bahkan sekarang kita mewajibkan satu rumah itu ada satu pohon, satu tanaman lah, bibit tanaman yang ditanam sehingga green-nya suatu saat akan terbentuk. Nah, ada yang bilang BTN selama berapa tahun lalu kan hanya ditugaskan secara mandiri oleh pemerintah. Belakangan ditugaskan banyak sampai ke BPD ya, 5 tahun yang terakhir lah. Kemudian ada juga bank BUMN tertentu seperti Mandiri diwajibkan. Tetapi ada juga yang bilang begini, justru itulah yang membuat ada faktor akhirnya banyak ditemui rumah-rumah yang kosong karena kalau dia apply ke bank BTN nggak mau, dia pergi ke bank yang mau gitu loh. Akhirnya BPD ngasih misalnya gitu. Apakah pendapat itu benar? Akhirnya banyak rumah kosong yang disoroti belakangan ini. Memang ini ada dua isu, Pak. Ya. Satu keterhunian, yes. Rumah kosong tadi. Istilah kita rukos. Yang kedua kualitas rumah.
Nah, memang saya udah bilang tuh orang-orang BTN waktu masuk ODP itu udah dididik ngukur rumah. Sampai quality rumah, dinding diukur, diameter temboknya berapa, dan itu mereka paham. Nah, nggak semua bank punya personel dididik dengan begini. sendirinya, ya seperti yang Anda bilang Itu tadi. isunya memang ada di masalah teknis gitu ya. Ya. Nah, kalau menurut saya memang karena kita sesuai standar pemerintah, banyak sekali bangunan yang akhirnya kita tolak untuk diakatkan. Dan ini bisa diakatkan di bank lain. Itu yang, iya. Nah, ini memang berbahaya sekali menurut Iya. saya. Makanya tadi saya bilang, kita harus naik kelas. Setelah ini, kita memang harus meriksa kualitas. Oh. Karena saya lihat tuh ada foto-foto di atas tempat sampah kadang-kadang dibangun gitu ya. Dan di pinggir pinggir sungai gitu, nggak pas gitu. Iya. Jadi Bank BTN sangat berperan untuk mengendalikan kualitas ya. Harusnya semua bank Iya. dan pemerintah sama-sama lihat kualitas. Tapi kan pengawasnya ya tergantung pada banknya akhirnya kan ujungnya kan. Karena yang mengakatkan kan bank. Iya, itu masalahnya. Sebenarnya bisa Pak, kita bisa nunjuk Standar. lembaga surveyor atau lembaga survei untuk mengecek quality. Oh. Memang diskusinya nih cost-nya aja tinggi. Iya, biayanya kepada siapa dibebankan ya? Tapi menurut saya kita harus masuk ke sana naik kelas. Iya. Sehingga rumah yang dideliver buat masyarakat berpenghasilan rendah ini kualitasnya memang cocok sesuai speknya pemerintah. Kalau ada gagasan misalnya, udahlah orang BTN ditempatkan di bank BUMN, ya sebagian untuk memberikan standarisasi dan segala macam. Pak Nixon gimana pandangannya? Kalau tujuannya untuk mempercepat mengatasi backlog dengan kualitas yang terjaga, ya kita nggak keberatan, Pak. Iya. Cuma memang orang BTN sendiri jumlahnya nggak terlalu banyak juga. Oh iya. Dibanding 4 Himbara kan kita jumlah pegawainya juga paling sedikit. Kita 11.000. Bank yang dekat dengan kita udah di atas 20.000 jumlah SDM-nya. Jadi artinya BTN itu rasio karyawan dengan jumlah pekerjaan secara kuantiti sebenarnya sudah cukup ketat. Iya, ketat ya. Apalagi nanti kalau ada beneran tambahan menjadi double dari 200.000 jadi 500.000. Nah itu. Oh. Kita juga harus antisipasi, udah pasti nambah orang. Pasti nambah orang, Pak. Karena di processing di belakangnya nanti jadi bottleneck gitu. Ini kita mesti antisipasi. Dan yang paling penting lagi adalah menurut saya pengecekan kualitas ini mesti kita pikirin gitu. Mungkin bisa kita tunjuk lembaga survei. Ya, tadi yang Anda katakan itu ya. Untuk bisa mempercepat. Berarti implikasi pada prospek Bank BTN dengan adanya niat pemerintah kan Pak Nixon yang sudah langsung dengan Hasim ya membuat paparan, berarti ada kemungkinan ya Bank BTN ini akan lebih besar kapasitasnya 5 tahun ke depan. Iya, jadi kalau sesimpel ini aja Pak, kalau ini baru KPR subsidi belum non subsidi ya. Kalau dia 600.000, katakanlah akad KPR-nya rata-rata 150 juta. Kali 600.000 itu udah 90 triliun. Lebih, Pak. 150 juta kali 600.000. Itu kurang lebih 19 triliun. 19 triliun. Luar biasa. Jadi angkanya luar biasa memang. Iya. Nah, katakanlah kita market share-nya 70% aja. Iya. Gede banget, Pak. Itu bisa double aset kita naik cepat gitu. Dan isunya nanti di kami adalah nyari fundingnya memang untuk mensupport ini. Dan nyari fundingnya memang menurut saya selain dana masyarakat, kita juga nanti pasti akan minta tolong pemerintah untuk surat berharga yang kami terbitkan ada semacam penjaminan supaya harganya nggak mahal. Iya. Tapi kalau penjaminan berdasarkan underlying rumah, harusnya sih aman ya. Iya. Seperti SMM melakukan triple A juga kan. Iya. SMM kalau sekuritisasi kan triple A. Iya. Yang disekuritisasi juga punya aset BTN. Jadi artinya kualitasnya. Nah, kedua juga nyelesainya untuk likuiditas marketnya nggak ketat, maka kita minta nanti ini juga boleh disekuritisasi. KPR ini. Nanti ini dijual katakanlah
setelah 3 tahun atau 4 tahun, ini boleh disekuritas jadi surat berharga, lalu di underwrite oleh SMF. Sehingga SMF sebagai secondary market jalan. Lebih besar kapasitasnya jauh lebih besar dibanding selama ini ya. Jadi artinya semua bermuara dari pengembangan jumlah yang dibangun dan yang kalau dibilang potensi marketnya ada nggak? Gede. Yang nggak punya rumah banyak. Cuma agak anehnya Indonesia penetration rate-nya dibanding Filipina aja kalah KPR dibanding PDB. Apalagi Singapura itu udah jauh lah. Nah, di mana sebenarnya letak itu pertanyaan yang banyak diajukan oleh para tokoh-tokoh lah gitu. Di mana sebenarnya persoalan itu ya? Hari ini Pak, kalau Bapak cek masyarakat paling banyak bangun sendiri Mas. Daripada beli lewat developer. Beli lewat developer tuh hanya ada di kota dan urban. Sisanya masih bangun sendiri. Dan waktu bangun sendiri ini mereka nggak kenal mekanisme KPR. Padahal itu bisa diperkenalkan sebenarnya. Nah, itu di negara lain udah jalan. Sehingga ekonomiknya itu juga jalan. Masuk ke pasar sekunder, disekuritisasi, duitnya juga bisa dipakai lagi gitu. Itu pengembangan KPR lebih banyak lagi. Jadi liquidity problemnya tuh berkurang dengan adanya ini. Nah, sementara satu-satunya bank yang tiap tahun sekuritisasi di Indonesia cuma BTN. Yang lainnya nggak ada yang melakukan gitu. Mungkin pertimbangannya beda-beda gitu. Karena jumlahnya juga kecil in terms of unit kan. Sehingga menurut saya memang pasar sekuritisasi kita nggak dalam. Pelakunya cuma satu, playernya juga cuma BTN gitu kan. Pembelinya juga cuma itu lagi gitu lagi. Padahal ini solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah liquidity. Termasuk ketatnya. Karena sekarang Indonesia kan LDR-nya juga udah lumayan tinggi. Dan mungkin termasuk LDR yang tertinggi gitu. Kalau BTN di ASEAN gitu ya. Secara bank secara nasional. Sehingga memang dalam jangka panjang mesti ada solusi untuk melawan persoalan LDR. Nah, salah satunya adalah sekuritisasi ini. Sekuritisasi Cuma supaya sekuritisasi ini menarik, juga memang harus didukung Pak, supaya orang-orang juga mau beli surat berharganya. Padahal itu bisa diretailkan juga dan returnnya bagus di atas 7%. Dan triple A. Dan triple A. Risikonya relatif sangat kecil. Wah. Itu bisa masyarakat juga bisa membelinya ya. Dipopulerkan ya. Dan makanya ekonominya jadi bergulir kan. Dengan sendirinya. Mereka punya return investasi yang lebih baik. Instrumennya berbasis KPR, jadi ada rumahnya di belakang aman. Kemudian juga waktu di sekuritas ada proses di rating mesti triple A. Pengertian triple A itu memang dipilih dari KPR-KPR yang terbaik. Yang kualitasnya nggak pernah ngemplang. Kalau satu terus selama 4 tahun. Kemudian bukan di pasar second gitu ya. Jadi saya bisa ambil sedikit kesimpulan ya. Kan Pak Nixon kan 6 tahun jadi sangat pengalamannya luar biasa ya dan langka di Indonesia dari segi finance ya. Fokus selama 7 tahun bahkan. Sementara potensi ekonomi yang bisa dibangun dari sini sangat luar biasa kan, melibatkan masyarakat ya. Jadi artinya Pak Nixon itu perlu menulis buku itu Pak. Pengalaman-pengalaman empirical. Karena itu bedanya kita dengan Malaysia. Saya S2 di Malaysia, jurusan Geoinformation. Itu juga yang membandingkan kita dengan Malaysia itu memang kalah modern kita. Literasinya kita itu kurang gitu di tingkat masyarakat. Kemauan menulisnya juga rendah. Maunya kirim gambar aja orang gitu. Nggak, itu penting. Karena apa? Emoticon gitu kan. Ya, karena apa? Dalam 5 tahun setelah Anda ceritakan tadi mulai dari adanya masalah ketika Anda di-appoint di situ sebagai direktur. Nah, itu yang menarik kan, bagaimana waktu melakukan transformasi lah, bukan reformasi ya, transformasi. Nah, jadi artinya sebagai bankir harus di-share kepada junior-junior tentunya kan. Setuju. Ya dengan buku-buku itu kan, buku-buku praktis saja. Setuju. Dan yang menarik lagi Pak, saya melihat sendiri ya, dan bandingkan gitu ya, banyak negara memulai pertumbuhan ekonominya itu dari properti. Ya walaupun ada juga yang kejedot karena properti kayak China. Gitu. Tapi mereka mulainya dari properti. Tapi 30 tahun baru kejedot. Nah, tapi kan kita masih jauh dari itu. Jauh. Masih jauh.
Dan banyak negara menjadikan property is engine of growth. Ya, gitu ya. betul. Ya, memang pendekatan macam-macam, ada yang infrastructure. Nah, kita bisa pilih selain mensejahterakan masyarakatnya langsung. Ya kan, at the same time. Nah, 174 subsektor, Pak, yang bekerja di properti. Katakanlah dari mulai survei awal tanah itu udah ada profesi yang kerja di situ. Ya kan, meter-meterin, gitu. Perizinan, gitu kan. Kemudian sertifikasi lahan dan sebagainya. Sampai mulai konstruksi itu banyak yang kerja, Pak. Di Indonesia itu mungkin Bapak lebih tahu dari saya. Satu rumah itu bisa 5 tukang. Iya, betul. Rata-rata ya. Dalam 6 bulan. Nah, dalam 6 bulan. Minimal. Dan itu kalau kita nyelesain 600.000 rumah, yang subsidi aja belum, yang non subsidi belum, yang swadaya gitu ya. Itu kalikan aja 5. Nah, yang menarik lagi nih. Di Indonesia itu 90% lebih, mungkin 95% ya. Material rumah subsidi itu lokal konten, Pak. Paling baja ringan juga ada KS, Krakatau Steel. Kemudian pipa-pipa Indonesia. Kemudian atap genteng Indonesia, tukangnya banyak. Kemudian batako Indonesia, bata Indonesia, semen Indonesia, pasir Indonesia, batu Indonesia. Jadi kusen juga Indonesia. Jadi everything made by Indonesian product. Nah, setelah itu rumah-rumah ini dihuni, ada kehidupan ekonomi baru. Ada warung, ada salon, ada bengkel, dan seterusnya. Jadi perumahan itu selalu menciptakan ekonomi baru. Baik dari ke belakang, backward linkage maupun ke depan. Luar biasa. Nah, pandangannya Pak Hasim waktu kesini, persis pandangan Anda. Jadi mengapa beliau itu concern dengan perumahan? Karena dia melihat geopolitik dan kemudian ekonomi dua negara terbesar di dunia, China dan Amerika, mulai melemah. Sehingga ekspor Indonesia itu nggak bisa terlalu diharapkan. Jadi dia mau looking percis seperti pikiran Anda. Contoh, Bekasi mungkin bisa dibilang dibangun sejak ada Perumnas tahun 80-an ya. Sampai hari ini 2020-an mungkin udah habis 40 tahun lebih. Dan kita lihat sekarang Bekasi jadi kota nomor besar, nomor 6 atau nomor 7 di Indonesia. 40 tahun kemudian. Katakanlah BSD lah, Serpong. 40 tahun lalu mungkin masih kebun-kebun gitu ya. Hari ini kita lihat ekonomi yang di-create di sana luar biasa ya. Jadi menurut saya salah satu upaya mendorong perekonomian itu, dan itu dibuktikan di banyak negara, bisa didorong lewat properti. Saya setuju. Pandangan Anda juga diseriusin sama. Aja. Dan Anda bilang tadi ini momen yang baik. Karena pemerintah ini berkeinginan untuk meningkatkan sampai 3 kali. Gitu ya. Sampai 3 kali lipat kan? Itu bisa dimulai dari sana, Pak. Jadi selain pendidikan, perumahan, perbaikan gizi, rumah juga solusi penting menurut saya. Jadi multiplier efeknya sangat besar. Dan multidimensi tadi kan, ekonomi, sosial, dan tentu saja politik. Karena stabil politik kalau semua punya rumah kan, kesejahteraan, wah luar biasa deh. Dan kalau perumahan itu diatur, Pak. Setiap perumahan itu kan diatur pasum-pasos. Harus nyediain rumah ibadah, harus nyediain taman kecil, infrastruktur paret, jalan. Nah, sehingga layak huninya terbentuk dan harus ada daerah hijau walaupun kecil gitu ya. Memiliki pohon. Menurut saya itu akan jauh lebih baik kualitas hidup di tempat itu dibanding lingkungan ya. Dibanding di daerah yang tidak layak huni. Nah, luar biasa ini pembicaraan ini, dan saya baru sekali ini agak dalam kita bicara soal teknikal ya.